Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Dari kecil, hidupku sudah dipenuhi dengan kenangan yang tak mudah terlupakan. Aku, seorang anak yatim piatu yang selalu merasa seperti orang asing di dunia ini. Ayah dan ibuku meninggal dalam sebuah kecelakaan tragis ketika aku masih berusia 7 tahun. Mereka pergi meninggalkan aku dan adikku, Nina, yang baru berusia 3 tahun saat itu. Hari itu, langit seakan menangis bersama aku. Sebuah kecelakaan yang merenggut hidup orang tuaku terjadi begitu cepat, tanpa memberi kesempatan untuk pamit, tanpa memberi kesempatan untuk terakhir kalinya melihat wajah mereka. Kami hanya mendengar kabar buruk itu dari tetangga yang datang dengan wajah muram, menyampaikan berita yang menghancurkan dunia kami. Ayah yang biasa melindungi kami, dan ibu yang selalu memberi cinta dan perhatian, kini hanya tinggal kenangan. Aku ingat betul bagaimana suasana rumah menjadi sunyi setelah hari itu. Setiap sudut rumah seakan menyimpan kenangan manis yang kini berubah menjadi kenangan pahit. Nina yang masih kecil, tidak mengerti apa yang terjadi. Dia hanya menangis setiap malam, memanggil nama ibu dan ayahnya, sedangkan aku hanya bisa memeluknya dengan lemah, mencoba memberikan kenyamanan yang tidak bisa aku beri untuk diriku sendiri. Kami berdua tinggal bersama nenek, karena kami tidak punya keluarga lain yang bisa diandalkan. Nenek adalah orang yang sudah tua dan lemah, namun dia berusaha sekuat tenaga untuk merawat kami. Meskipun nenek selalu memberikan perhatian penuh, namun aku tahu betul bahwa tidak ada yang bisa menggantikan kasih sayang orang tua yang telah pergi. Kepergian mereka meninggalkan celah yang tidak pernah bisa diisi oleh siapapun. Hidup menjadi semakin sulit setelah itu. Kami harus berjuang untuk bertahan hidup, meski nenek sering jatuh sakit dan tidak bisa bekerja dengan baik. Aku, sebagai anak yang paling besar, merasa harus melakukan sesuatu. Namun, apa yang bisa kulakukan? Aku masih terlalu muda untuk bekerja, dan adikku Nina juga membutuhkan perhatian penuh. Aku hanya bisa menangis di malam hari, merasakan betapa dunia ini tidak adil. Namun, aku sadar bahwa hidup harus terus berjalan. Aku harus kuat untuk Nina, untuk nenek, dan untuk diriku sendiri. Perasaan kesepian sering datang menghampiri, tetapi aku berusaha untuk tetap tegak berdiri. Meskipun rasanya sangat berat, aku tahu bahwa aku tidak bisa menyerah begitu saja. Kami harus terus bertahan, meskipun tanpa cinta dan perlindungan orang tua. Seiring berjalannya waktu, hidup semakin keras. Nenek yang seharusnya menjadi tumpuan kami, kini semakin lemah. Penyakit tua semakin parah, dan seringkali aku harus merawatnya saat ia terbaring lemah di tempat tidur. Terkadang, aku merasa seperti kehilangan diri sendiri. Tanggung jawab yang begitu besar terasa begitu menyesakan, terutama ketika aku merasa tidak ada lagi ruang untuk beristirahat. Hari-hari yang aku lalui penuh dengan kelelahan fisik dan emosional. Meskipun begitu, aku tidak pernah mengeluh. Aku tidak bisa. Nina memerlukan aku, dan nenek pun mengandalkan kekuatanku. Aku menjadi tulang punggung keluarga kecil kami yang rapuh. Setiap pagi, aku bangun lebih awal dari Nina dan nenek untuk menyiapkan sarapan seadanya. Setelah itu, aku bergegas ke sekolah, berharap bahwa setidaknya ada satu tempat di dunia ini di mana aku bisa merasa sedikit bahagia. Namun, meskipun aku berada di sekolah, rasa kehilangan itu tidak pernah hilang. Teman-teman sekelas seringkali tidak mengerti kenapa aku selalu tampak berbeda. Mereka mungkin tidak tahu apa yang aku rasakan, atau bagaimana rasanya menjalani hidup tanpa orang tua di sisi. Kadang mereka mengolok-olok, kadang mereka tidak peduli, dan seringkali aku merasa terasingkan. Aku tidak bisa membiarkan mereka tahu tentang kesedihanku, karena aku tidak ingin menjadi beban. Aku hanya bisa menutup rapat-rapat perasaan itu, memendamnya dalam-dalam. Setelah sekolah, aku langsung bekerja paruh waktu di sebuah warung makan kecil. Aku mencuci piring, membersihkan meja, dan melakukan apapun yang bisa menghasilkan uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Uang yang aku dapatkan tidak banyak, tapi cukup untuk membeli beras, sayur, dan sedikit lauk. Aku berusaha sekeras mungkin agar Nina dan nenek tidak merasakan kekurangan.
Setiap malam, aku pulang dengan tubuh yang letih, tetapi aku tahu bahwa tidak ada pilihan lain. Kami harus bertahan. Namun, terkadang, semua itu terasa seperti perjuangan yang sia-sia. Ada malam-malam ketika aku duduk di samping nenek yang terbaring sakit, memandangi wajahnya yang pucat, dan berpikir, apakah aku akan bisa terus kuat? Rasa takut itu selalu ada. Takut jika ada yang lebih buruk yang akan datang. Takut jika aku tak bisa memberikan yang terbaik untuk mereka. Aku ingin berteriak, tetapi suara itu terpendam dalam hatiku, karena aku tahu bahwa aku tak bisa menunjukkan kelemahan di depan mereka. Aku harus tetap menjadi pahlawan kecil bagi keluarga kami yang hampir tak punya apa-apa. Suatu hari, Nina jatuh sakit. Demam tinggi menggigilkan tubuh kecilnya. Aku tidak punya cukup uang untuk membawa Nina ke dokter. Aku hanya bisa merawatnya di rumah dengan obat seadanya yang kubeli dengan uang yang aku hasilkan dari pekerjaan. Aku duduk di sampingnya, memegang tangan kecilnya yang panas, berdoa agar dia cepat sembuh. Nenek yang juga sudah tidak sanggup bergerak hanya bisa memandang kami dengan mata yang penuh keprihatinan. Aku merasa seperti dunia ini sangat tak adil. Kenapa harus kami yang selalu diuji dengan begitu banyak kesulitan? Kenapa kami tak bisa hidup bahagia seperti orang lain? Aku ingin menangis, tetapi air mataku sudah habis. Yang ada hanya semangat yang mulai memudar. Meski aku tahu bahwa aku harus tetap bertahan, walau hanya dengan sisa-sisa kekuatan yang tersisa. Hari-hari berlalu, dan meskipun aku berusaha semaksimal mungkin, keadaannya tidak banyak berubah. Nina akhirnya sembuh, tapi nenek semakin sakit. Waktu-waktu kami bersama semakin sedikit. Setiap kali aku pulang ke rumah, nenek selalu tampak lebih lemah. Aku tahu, setiap detik yang kami habiskan bersama semakin berharga, karena aku merasa waktu kami bersama semakin terbatas. Pada suatu malam, ketika aku pulang dari bekerja, aku mendapati nenek terjatuh di lantai. Aku terkejut dan panik. Dengan sekuat tenaga, aku membantunya berdiri, tetapi tubuhnya semakin rapuh. Nenek, jangan tinggalkan aku, bisikku dengan suara terbata, sambil menangis. Namun, nenek hanya tersenyum lemah dan memegang tanganku dengan gemetar. Kamu harus kuat. Nak, Nina juga butuh kamu. Jaga dia baik-baik, ya, kata nenek pelan, seolah merasakan bahwa waktunya semakin dekat. Aku berusaha menahan tangis, meskipun hatiku hancur. Tak lama setelah itu, nenek menghembuskan napas terakhir di pangkuanku. Aku merasa dunia ini runtuh. Semua perjuanganku seolah sia-sia. Aku tidak pernah membayangkan akan kehilangan nenek begitu cepat. Dulu, nenek selalu ada untukku, memberikan semangat, memberi harapan. Tapi sekarang, dia pergi meninggalkan kami berdua, Nina dan aku, yang kini hanya tinggal berdua. Panik dan kebingungan menghantui pikiranku. Apa yang harus aku lakukan? Siapa yang bisa aku andalkan sekarang? Semua beban ini terasa begitu berat, dan aku merasa seolah tidak mampu menghadapinya. Satu-satunya keluarga yang aku miliki, satu-satunya orang yang aku cintai, telah pergi. Aku merasa sangat kesepian, merasa terperangkap dalam lautan kesedihan yang dalam. Acara pemakaman nenek berlangsung dengan sederhana. Hanya aku dan Nina yang ada di sana, serta beberapa tetangga yang datang memberi dukungan. Namun, meskipun banyak yang hadir, aku merasa sendirian. Tidak ada lagi tangan yang bisa aku pegang. Tidak ada lagi suara yang bisa memberi ketenangan. Aku harus mengubur nenek dalam hati yang sudah penuh dengan luka. Setelah pemakaman, aku memutuskan untuk tinggal di rumah itu bersama Nina. Kami berdua hanya punya satu sama lain. Namun, kenyataan itu sangatlah berat. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa begitu rapuh, seperti sebuah rumah yang hampir runtuh. Aku terbangun setiap malam, merasa cemas dan ketakutan. Bagaimana aku bisa membesarkan Nina sendirian? Siapa yang akan merawat kami? Suatu malam, aku duduk di teras rumah, memandangi langit malam yang gelap. Angin sepau-sepau berhembus, membawa kesunyian yang semakin dalam. Dalam kesendirian itu, aku menangis. Aku merasa tidak ada yang mengerti apa yang aku rasakan. Tidak ada yang tahu perjuangan yang telah aku lalui,
betapa kerasnya aku berusaha untuk bertahan. Aku hanya ingin seseorang memberi pelukan hangat, seseorang yang bisa mengerti. Namun, kenyataannya, dunia ini begitu sepi dan aku merasa begitu kecil. Tapi, entah kenapa, saat aku menatap bintang-bintang yang berkelip di langit malam, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Mungkin ini adalah tanda bahwa meskipun aku sendirian, aku tidak benar-benar sendiri. Aku harus bangkit. Nina butuh aku. Nenek pasti ingin aku terus hidup, terus berjuang, meskipun dalam keadaan yang sulit. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk melangkah maju. Aku harus kuat. Untuk Nina. Untuk nenek yang telah meninggalkan kami. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi aku yakin aku akan menemukan jalan. Karena di balik setiap kesedihan, pasti ada harapan. Aku hanya harus menemukannya, meskipun langkah pertama terasa begitu berat. Minggu-minggu setelah nenek meninggal, aku merasakan betapa beratnya menjadi orang yang bertanggung jawab atas masa depan Nina. Aku berusaha menenangkan diri, tetapi setiap hari terasa seperti tantangan baru. Setiap kali aku menatap Nina yang masih muda, aku merasa beban itu semakin besar. Aku ingin memberikan yang terbaik untuknya, namun aku sendiri merasa kehilangan arah. Pekerjaan di warung makan terus menjadi tulang punggung kami, meskipun pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kami sehari-hari. Aku mulai bekerja lebih keras lagi, mengambil pekerjaan lain, dan kadang-kadang hanya tidur beberapa jam semalam untuk bisa bangun pagi dan bekerja lagi. Namun, walaupun tubuhku sudah mulai kelelahan, aku bertekad untuk tetap memberikan Nina kehidupan yang lebih baik. Dia tidak boleh merasakan kesulitan yang sama yang aku alami. Pada suatu hari, aku diberi kesempatan yang tak terduga. Pemilik warung tempat aku bekerja, seorang ibu yang baik hati bernama Ibu Rini, mulai melihat usaha dan kerja kerasku. Kamu sudah bekerja keras, Nak. Aku tahu, kamu punya potensi yang lebih besar dari ini, katanya suatu sore, saat aku sedang menyapu lantai warung. Bagaimana kalau kamu melanjutkan sekolahmu lagi? Aku bisa membantu dengan biaya sekolahmu. Aku percaya kamu bisa meraih sesuatu yang lebih besar. Kata-kata itu seperti angin segar yang tiba-tiba berhembus ke wajahku. Aku merasa seperti terbangun dari mimpi buruk yang tak berkesudahan. Aku tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan melihat potensi yang aku miliki di tengah segala kesulitan ini. Aku tidak pernah berpikir ada orang yang peduli pada hidupku yang penuh dengan perjuangan. Ibu Rini tidak hanya memberi bantuan finansial, tetapi juga memberikan semangat yang sangat aku butuhkan. Aku mulai kembali ke sekolah, meskipun dengan jadwal yang padat antara bekerja dan belajar. Setiap malam, aku berusaha mengatur waktu untuk belajar, meski seringkali harus terjaga hingga larut malam. Nina yang kini sudah semakin besar, mulai bisa mandiri sedikit, walaupun aku masih harus memastikan dia tidak merasa sendirian. Namun, perjuangan itu tidak selalu mulus. Terkadang, aku merasa lelah, fisik dan mentalku mulai tergerus. Aku merasa hampir menyerah, terutama ketika tugas sekolah menumpuk dan pekerjaan di warung makan semakin menyita waktu. Ada kalanya aku merasa ingin berhenti, tetapi aku tahu, kalau aku berhenti, Nina akan kehilangan segalanya. Aku tidak bisa membiarkan dia merasakan kesulitan yang lebih besar. Aku tidak bisa mengingkari harapan yang sudah ditanamkan dalam hatiku. Suatu hari, aku mendapat berita yang membuat hatiku berdebar kencang. Aku diterima di sekolah lanjutan yang lebih baik, sebuah kesempatan yang tidak pernah aku bayangkan bisa datang. Aku menangis dalam pelukan Nina, tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan kebahagiaanku. Kesedihan dan perjuangan selama ini akhirnya membuahkan hasil. Aku merasa, inilah awal dari hidup yang lebih baik. Namun, tantangan masih ada di depan mata. Aku tahu, perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi aku sudah belajar satu hal yang sangat penting, bahwa kehidupan, meskipun penuh dengan kesulitan dan kehilangan, juga menyimpan harapan. Aku mulai belajar untuk tidak lagi meratap pada masa lalu yang penuh kesedihan, melainkan untuk melihat ke depan dengan penuh harapan. Setiap langkah yang aku ambil kini bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk Nina yang kini telah menjadi saudara terbaikku. Aku anak yatim, memang,
Tetapi aku bukan anak yang akan menyerah begitu saja. Aku anak yang akan terus berjuang, meski hanya dengan hati yang penuh luka. Karena di balik setiap air mata yang jatuh, ada kekuatan yang tumbuh, dan harapan yang tidak pernah padam.